Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuar Putra Rahmawan dengan NIM 24045100009. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil presentasi dari kelompok kami yang berjudul Hipergeometrik, membedah distribusi hipergeometrik. Nah, konsep dasar. Apa itu distribusi hipergeometrik? Distribusi teoritis yang menggunakan variabel diskrit dengan dua kejadian yang berkomplement. Dengan contoh gambar pertama dengan pengembalian atau kondisi konstan. Sedangkan gambar kedua yaitu tanpa pengembalian atau kondisi dinamis. Inilah hipergeometrik. Selanjutnya ada matrik diagnostik binomal versus hipergeometrik. Memiliki kriteria distribusi binomial dan distribusi hipergeometrik. Nah, kriterianya sendiri yaitu yang pertama ada cara pengambilan sampel, yang kedua ada kondisi kejadian, yang ketiga ada probabilitas sukses. Selanjutnya, distribusi binomialnya yaitu dengan pengembalian saling bebas atau independen, konstan pada setiap percobaan. Selanjutnya ada distribusi hipergeometriknya, yaitu ada tanpa pengembalian, bersyarat atau dependen, dan berubah setiap kali sampai ditarik. Notes. Perbedaan utama terletak pada cara pengambilan sampelnya. Selanjutnya ada anatomi rumus hipergeometrik. Nah, di sini tuh ada rumusnya, yaitu ada P dalam kurung X sama dengan X di kurung tutup sama dengan H, X bagi N kecil dan K. N besar yaitu ukuran populasi total, N kecil yaitu ukuran sampel yang ditarik, K yaitu banyaknya unsur target atau sukses dalam populasi, dan X yaitu banyaknya peristiwa sukses dalam sampel. Rumusnya yaitu seperti C KX dikali C N min K dan C N min X per C N besar dan N kecil. Nah, pertama saya di sini akan menjelaskan contoh soal yang pertama. Di sini saya bacakan dulu soalnya. Studi kasus 1. Sebuah kotak berisi 50 bola, 5 diantaranya pecah. Apabila bola diambil 4, berapa probabilitas 2 diantaranya pecah? Dan rumusnya yaitu diketahui N sama dengan 50, N besar 50, N kecil 4, K sama dengan 5, X sama dengan 2. Dengan rumus P, X sama dengan 2, sama dengan C 5C2 kali C 50 min 5 dan C 4 min 2 per C 50 dan C 4 sama dengan 1900 per 230.300. Bila jadikan desimal yaitu menjadi 0,043 dan jadikan persen yaitu 4,3%. Probabilitasnya yang terambil tepat 2 bola pecah. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuar Putra Rahmawan dengan NIM 24045100009. Di sini saya ingin menjelaskan contoh soal yang pertama. Soalnya yaitu sebuah kotak berisi 50 bola, 5 diantaranya pecah. Apabila diambil 4 bola, berapakah probabilitas 2 diantaranya pecah? Kita masuk ke penjelasannya. Pertama kita mencari diketnya dulu. Itu ada N banyak 50 bola. Lalu ada N lagi sebanyak 4 bola. Lalu ada yaitu
selanjutnya ada X nya yaitu 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumusnya. Untuk rumusnya yaitu rumusnya itu ada P dalam kurung X bagi X tambah H dalam kurung X bagi X kali N kali K tutup kurung sama dengan CKX kali CN min K N min X dibagi C N dan N. Selanjutnya kita mencari B-nya. Untuk selanjutnya itu P X bagi 2 sama dengan C5 per 2. C nya itu dari K ini masukin jadi 5. Terus X nya itu 2 dikali C50 min 5. 50 dari total bola ini dikurangi K 50 min 5. Sedangkan yang N min X yaitu 4 min 2 dari 4 min 2, lalu dibagi C totalnya itu 50 bola dibagi dan 4. Dan untuk hasilnya yaitu 9/900 per 230 kali 30 itu hasilnya 0,043. Kalau dijadiin persen itu menjadi 4,3%. Nah, selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu C5 di luar itu 5 2 terus 5 dikurangi 2 itu jadi 5 kali 4 kali 3 terus ada 2 kali 1 kali 3 karena ada 3 dan 2 itu dicoret-coret terus 5 kali 4 20 2 kali 1 2 disederhanain lagi 20 bagi 2 jadi 10. Selanjutnya
C4 min 2 sama dengan 50 min 5 jadi C45, 4 min 2 jadi 2. Jadi C45 min 45 dan 2. Lalu dijadiin ini 45 kali 44 kali 43, terus ada 2 kali 1 kali 43. Lalu hasilnya 1980 dibagi 2 yaitu jadi 990. Terus dikalikan 10. Jadi 9.900. Selanjutnya NC50 dan 4. Selanjutnya ada C50 dari total bola tadi dan C4. Perluasan konsep hipergeometrik multivariat. Bagaimana jika populasi memiliki lebih dari 2 kategori atau bukan sekadar sukses dan gagal? Di sini rumusnya Px sama dengan x1, x2, cx1, ck1, ck2, cx2 dibagi Cn besar dan Cn kecil dengan syarat K1 plus K2 sama dengan N dan X1 plus X2 sama dengan N. Konsepnya sama, cukup kalikan setiap kombinasi kategori di bagian pembilang. Studi kasus 2, komposisi sampel multivariat. Dari 10 mahasiswa terdapat 2 bergolongan darah A, 5 golongan darah B, dan 3 golongan darah O. Apabila diambil 5 orang mahasiswa, berapa probabilitas sampel memiliki 1A, 2B, dan 2O? Di sini ada populasi N sama dengan 10 dan sampel N sama dengan 5. Selanjutnya, pemetaan dan solusi multivariat. N sama dengan 10 terdiri K1 sama dengan 2, tipe A K1 sama dengan 2, X1 sama dengan 1, K2 sama dengan 5, tipe B K2 sama dengan 5X 2 sama dengan 2, K3 sama dengan 3, tipe O K3 sama dengan 3, X3 sama dengan 2, N5 terdiri dari X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 2. Seperti contoh di situ. PX sama dengan 1, 2, 2 sama dengan C2, C1 dikali C5, C2 dikali C3, C2 dibagi C10, C5 sama dengan 60 per 252 atau sama dengan 0,24 probabilitas 24%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Utomo. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus 2. Sebelumnya saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Dari 10 mahasiswa terdapat 2 bergolongan darah A, 5 golongan darah B, dan 3 golongan darah O. Apabila diambil 5 orang mahasiswa, berapa probabilitas sampel memilih 1A, 2B, dan 3O? Jadi di sini saya akan mencari N, K, dan X-nya. Dan di sini N besarnya sama dengan 10, N kecil sama dengan 5, K1 sama dengan 2, X1 sama dengan 1, K2 sama dengan 5, X2 sama dengan 2,
K3 sama dengan 3 dan X3 sama dengan 2. Dan di sini saya akan menuliskan terlebih dahulu. Jadi di sini rumusnya Px dengan X1 X2 sama dengan C K1 CX1 dikali CK2 CX2 bagi CN besar dan CN kecil. Selanjutnya Px sama dengan 1 D2 sama dengan C5 C2 dikali C3 C2 dibagi C10 dan C5. Dan di sini hasilnya 60 per 252 dan bisa dibilang 0,24 atau 24 besar. Selanjutnya C2 C1 sama dengan 21 per 1 faktorial dan kurang 2x1 faktorial sama dengan 2x1 bagi 1x1 sama dengan 2. Selanjutnya C5 dan C2 sama dengan 5 faktorial bagi 2 faktorial dan 5 faktorial sama dengan 5x4 x3 faktorial bagi 2x1 x3 faktorial sama dengan 20 dibagi 2 sama dengan 10. Selanjutnya C3 dan C2 sama dengan 3 faktorial bagi 2 faktorial 3 min 2 sama dengan 3x2 x1 faktorial bagi 2x1 dan 1x3 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Selanjutnya
Selanjutnya C10 dan C5 sama dengan 10 faktorial bagi 5 faktorial 10 penuh faktorial sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial dibagi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan kali 5 faktorial sama dengan 30.240 dibagi 120 sama dengan 252 sama dengan 60 dibagi 252 sama dengan 0,24 atau 24%. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, kita minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.